Selamat datang pada praktikum langkah-langkah materi penyajian data. Data pertama yang akan kita olah adalah data kualitatif. Pada pengolahan data kualitatif, kita akan mengolah data menjadi diagram batang dan diagram lingkaran. Data yang kita gunakan adalah data jenis alat tangkap, diisi diagram batang dan lingkaran. Langkah pertama, copy data jenis alat tangkap, kemudian pindahkan ke Minitab 17 pada worksheet kita di kolom C1 sebelum baris pertama. Selanjutnya pilih grab dan pilih bar chart karena kita akan mengolah diagram batang. Selanjutnya pilih simple. Kenapa kita pilih simple? Karena variabel yang kita olah hanya satu, yaitu jenis alat tangkap. Kemudian klik OK. Dan akan muncul categorical variables. Pada categorical variables diisi dengan jenis alat tangkap. Caranya adalah pada kolom sebelah kiri, klik 2 kali pada C1 jenis alat tangkap. Dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya pilih labels dan isi judul pada diagram batang kita. Kemudian klik OK. Dan akan muncul hasil pengolahan data diagram batang. Untuk interpretasi diagram batang, kita hanya menyebutkan hasil tertinggi dan hasil terendah saja. Contohnya, pada pengolahan diagram batang, hasil tertinggi didapatkan pada jenis alat tangkap Gillnet, yaitu 29, dan hasil terendah didapatkan pada jenis alat tangkap pancing ulur, yaitu 14. Selanjutnya kita akan mengolah diagram lingkaran. Caranya, klik grab dan pilih pie chart. Untuk mengisi categorical variables, sama seperti kita mengisi categorical variables pada pengolahan data diagram batang, yaitu klik 2 kali pada jenis alat tangkap. Kemudian pilih labels dan isi judul diagram lingkaran kita. Lalu klik OK. Dan akan muncul hasil pengolahan diagram lingkaran. Umumnya, pada diagram lingkaran akan muncul keterangan angka atau rentangan persen untuk memudahkan kita melakukan interpretasi. Dapat kita lihat pada hasil diagram lingkaran tidak terlihat angka ataupun persenan yang bisa menginterpretasikan hasilnya. Untuk memunculkannya, klik kanan pada diagram lingkaran, kemudian pilih Add, dan pilih Slice Labels. Centang frekuensi atau persen, pilih salah satu saja. Namun, kita bisa memilih sesuai kebutuhan kita dan klik OK. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk interpretasinya hampir sama dengan diagram batang, yaitu menyebutkan rentangan persen tertinggi dan terendah. Contohnya, pada hasil pengolahan jenis alat tangkap diagram lingkaran didapatkan hasil tertinggi dan hasil terendah. Hasil tertinggi yaitu pada alat tangkap Gillnet sebesar 29%, dan hasil terendah pada alat tangkap pancing ulur sebesar 14%. Selanjutnya, kita akan mengolah data kuantitatif. Data tersebut akan kita olah menjadi histogram dan ukuran numerik. Langkah pertama, copy data ukuran kapal di sheet histogram dan ukuran numerik, kemudian pindahkan ke Minitab 17. Selanjutnya pilih grab, kemudian pilih histogram, dan pilih simple karena kita tidak memerlukan kurva. Lalu klik OK. Pada grab variables, isi dengan ukuran kapal dengan cara klik 2 kali pada kolom sebelah kiri C5 ukuran kapal. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian klik labels
untuk memberi judul pada histogram kita. Kemudian klik OK. Akan muncul hasil pengolahan histogram seperti ini. Histogram memiliki ketentuan, yaitu pada diagram batangnya harus saling berhimpitan. Pada hasil pengolahan histogram kali ini, hasilnya belum benar. Untuk mendapatkan hasil yang benar, kita akan menentukan interval dan titik tengah kelas pada setiap diagramnya. Caranya, klik kanan pada diagram batang, kemudian pilih Edit Bars, dan pilih Binning. Pastikan pada interval type, kita pilih midpoint. Dan pada interval definition, kita juga memilih midpoint. Dan pada midpoint inilah yang akan kita ganti untuk menentukan histogram dengan batang yang berhimpitan dan kelas yang benar. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum mengisi midpoint, yaitu dengan menggunakan rumus Sturges. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan perhitungan dengan rumus Sturges adalah pastikan data ukuran kapal sudah terurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian pada rumus Sturges ada K yaitu banyak kelas, R yaitu range, C yaitu interval kelas. Pada K atau banyak kelas menggunakan rumus sama dengan 1 plus 3,322 dikali log N. Log N di sini merupakan jumlah data dari data ukuran kapal yang sudah terurut, yaitu 50. Kemudian pada range, yaitu sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Pada banyak kelas dapat dilakukan pembulatan, karena hasilnya 6,64398 dapat dibulatkan menjadi 7. Pada interval kelas, yaitu menggunakan rumus sama dengan range dibagi banyak kelas. Didapatkan hasil sebesar 3,9. Namun, dari hasil interval kita tidak dapat menentukan apakah akan menggunakan pembulatan, yaitu 3 atau 4. Untuk mendapatkan kelas yang sesuai dari data yang kita olah. Lalu di sini dengan interval nilai 3 kita akan mengecek dengan cara data terkecil ditambah interval kelas dikali banyak kelas. Dari dua hasil kita bisa lihat untuk interval kita bisa gunakan yaitu interval 4 karena hasilnya menunjukkan sudah mencakup data terbesar dari data ukuran kapal. Selanjutnya kita akan menentukan nilai minimum dan maksimum. Lalu kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dengan interval 4 sebanyak 7 kelas. Kemudian kita akan menentukan nilai tengah. Nilai tengah masing-masing kelas ini akan kita gunakan untuk mengisi midpoint pada Minitab 17.
Lalu klik OK. Maka bisa kita lihat hasilnya untuk pengolahan data histogram ini adalah hasil yang sudah benar. Untuk interpretasinya adalah cukup menyebutkan hasil atau frekuensi tertinggi dan terendah. Contohnya, berdasarkan hasil pengolahan data histogram ukuran kapal didapatkan hasil tertinggi dan terendah. Hasil tertinggi ukuran kapal dengan rentangan 18,5 hingga 22,5 berjumlah 9. Dan hasil terendah ukuran kapal dengan rentangan 10,5 hingga 14,5 berjumlah 3. Berikutnya, kita akan melakukan uji box plot. Uji box plot ini untuk mengidentifikasi adanya data outlier. Data outlier sendiri merupakan data pencilan atau data yang paling berbeda. Langkah pertama adalah copy data yang akan kita olah pada sheet box plot, lalu pindahkan ke Minitab. Kemudian, klik Graph dan pilih box plot. Pilih yang simple karena kita hanya menggunakan satu variabel. Selanjutnya pada graph variables isi dengan ukuran kapal yang tadi kita copy dari file Excel. Selanjutnya pilih labels dan isi judul box plot kita. Lalu klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Untuk interpretasinya, kita hanya melihat apakah terdapat simbol bintang atau tidak. Simbol bintang ini menandakan data outlier dari ukuran kapal yaitu 100 dan juga 95. Untuk interpretasinya, kita cukup menyebutkan berdasarkan pengolahan box plot ukuran kapal, terdapat 2 data outlier. Data outlier yang ditemukan adalah 100 dan juga 95. Untuk pengolahan terakhir, kita akan melakukan pengolahan ukuran numerik dari ukuran kapal. Langkah pertama yaitu klik Stat, kemudian pilih Basic Statistik, dan pilih Display Descriptive Statistik. Pada variables, gunakan data ukuran kapal dari sheet ukuran numerik dengan klik 2 kali dan akan muncul seperti ini. Kemudian pilih statistik dan pilih pengukuran yang akan kita gunakan yaitu mean, standar deviasi, varians, median, modus, minimum, dan maksimum. Kemudian uncentang yang tidak kita gunakan dan klik OK. Hasil pengolahan dari persebaran dan pemusatan ukuran kapal dapat dilihat pada kolom session. Interpretasinya adalah cukup menyebutkan masing-masing pengukuran yang kita olah. Misalnya, berdasarkan pengukuran persebaran dan pemusatan ukuran kapal, didapatkan rata-rata sebesar 21,36 dengan standar deviasi 8,07, varians 65,17, dan dengan nilai median 22 dan nilai modus 23, sementara untuk ukuran kapal terendah yaitu 7 dan ukuran kapal tertinggi yaitu 34. Sekian dari pengolahan data praktikum 1 materi penyajian data kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.